warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sebangsa dan setanah air. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Ayo semangat masih pagi loh ya, semangat. Sehat ya, tetap jaga kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Selalu jaga pola makannya, olahraganya secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa hindari kerumunan, jaga jarak, physical distancing ya, dan selalu gunakan masker secara bijak. Oke anak-anakku sebangsa dan setanah air, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pertemuan ketiga kali ini kita akan belajar tentang menulis teks editorial. Minggu lalu kalian sudah belajar menganalisis isi editorial dulu. Kita belajar tentang apa itu editorial gitu ya. Kemudian struktur dan kebahasaan editorial. Nah, itu semua adalah bekal kalian untuk memudahkan kalian saat ini untuk menulis teks editorial gitu ya. Kayak gini gitu ya, kita mau ikutan demo kayak gitu, aduh nggak elegan banget. Nah, cara elegan untuk menyampaikan opini, menyampaikan gagasan kita, pendapat kita itu salah satunya melalui artikel opini. Nah, kali ini pas banget dengan materi kita yaitu editorial gitu ya. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari KD 4.6 yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan seperti yang sudah kalian pelajarin kemarin ya, struktur dan kebahasaan teks editorial. Masih ingat ya struktur teks editorial apa aja? Ayo. Setelah mempengaruhi gimana? Apakah hanya mengungkapkan pendapat? Harus didukung dengan ya jangan dimut. Iya, dengan argumentasi, dengan fakta-fakta ya, sama seperti struktur teks eksposisi. Kalau kita mau mempengaruhi gitu ya, ya kita nggak hanya menuangkan pendapat saja, tesis aja, pernyataan pendapat aja, pengantar, tapi kita harus kuatkan dengan argumentasi yang rinci, yang lengkap, yang meyakinkan, yang merujuk gitu ya, dengan data-data ya kan, seperti kemarin mau mempengaruhi buat milih temannya jadi ketua OSIS gitu ya, pilih Kurot jadi ketua OSIS gitu lah. Alasannya apa ya, tuangkan argumentasi yang positif-positif dari sikap Kurot dan sifat-sifat baiknya Kurot apa saja, seperti itu ya. Nah, kemudian di akhir jangan lupa diberi penegasan ulang, penegasan kembali pendapatmu tadi gitu ya. Intinya kamu tadi mau mempengaruhi apa? Oh, pilih Kurot jadi ketua OSIS gitu ya. Sekarang Bu Rina bahas mengenai teknik pembuka, teknik isi, pengembangan isinya, dan teknik penutup gitu. Jadi biar tulisan kalian tuh nggak biasa aja gitu ya. Biar kalian nanti ini kalian bisa cek di Google Classroom masing-masing. Bu Rina sudah unggah di situ LKPD yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Kali ini tidak secara kelompok ya, tapi secara mandiri karena harus menulis satu persatu. Kan latihan jadi redaktur kan sendirian, nggak kelompok ya toh. Kemudian sudah share di Google Classroom-nya, ada materi PowerPoint di situ, ada LKPD, ada bahan pembelajaran, kemudian kemudian juga kasih materi bagaimana teknik pembuka, teknik isi, dan teknik penutup yang bagus. Tulisan kalian bagus ya. Nah, ini nanti ada beberapa topik yang bisa kalian pilih salah satu aja. Misalnya ini mengenai masalah e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade, atau bisa kalian pilih, oh saya lebih suka ini bahas yang topik B tentang pembelajaran tatap muka misalnya di kawasan zona kuning gimana sih? Nah, boleh gitu ya. Silakan pilih salah satu di antara topik-topik berikut ya. Ini ada tentang PJJ, ada tentang perpindahan ibu kota, ada tentang masalah asimilasi, dinapi gitu ya. Ada tentang pengelompokan kelas, dan ada tentang TikTok. Nah, dekat banget kan dengan kehidupan kalian. Silakan kalian nanti suka mau bahas yang masalah mana, pilih salah satu di antara topik-topik yang Bunda sajikan di LKPD tersebut gitu ya. Nah, kemudian nanti Bunda pandu nih step by step, langkah demi langkah ya. Kalian nanti tuliskan dulu pendapat kalian. Misalnya tadi kalian bahas tentang e-sport gitu ya. Oh, kalian nggak setuju nih kalau e-sport dijadikan cabang olahraga di Olimpiade. Tuliskan pendapat kalian gitu ya. Kemudian kalian ungkapkan saran atau rekomendasi sesuai isu yang kalian pilih tadi. Nah, terus nanti ungkapkanlah tadi pendapat kalian, tuangkan di sini di tesis bagian awal pernyataan pendapat gitu ya. Kemudian
Kasih alasan-alasan bukti pendukung kenapa kalian setuju TikTok itu diblokir, kenapa kalian tidak setuju TikTok itu diblokir, kasih alasan-alasannya di situ ya. Bisa pakai sebab akibat, bisa pakai pemberian contoh-contoh, kemudian bisa pakai analogi, pengibaratan dan lain-lain gitu ya. Kemudian tegaskan lagi bagian pendapat kalian di akhir ya, apakah kalian itu setuju atau tidak setuju. Kemudian pastikan kalian harus perhatikan ketepatan ejaannya ya, tulisan kata baku tidak bakunya, dan ini nanti harus diupload dalam bentuk PDF. Kenapa? Supaya nggak morat-marit tulisan kalian ya. Dan perlu Bruna garis bawahi, ini kan nanti diketik ya, diketik sehingga Bu Rina bisa menilai, bisa mengecek tingkat plagiasi yang kalian lakukan. Tapi mengutip itu hanya Bu Rina batasin maksimal itu hanya 20%. Lainnya itu harus pengembangan dari tulisan kalian masih ya. Pastikan nanti tulisan kalian seperti struktur teks eksposisi ya kan, struktur esai, struktur editorial gitu ya, struktur artikel opini, iklan, pidato sama ya. Tesisnya 1 paragraf saja cukup gitu ya. Kemudian nanti bagian pembahasan argumentasinya, isi alasan-alasan, data-data, bukti pendukungnya. Kemudian di bagian akhirnya beri penegasan ulang inti tesisnya tadi dan inti argumentasinya gitu ya. Nah, bagaimanakah membuka yang menarik? Ada beberapa caranya. Bisa kalian buka dengan mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa mutakhir misalnya, atau kaitkan dengan peristiwa sejarah. Bisa juga dengan teknik shock teknik, dengan teknik yang mengejutkan, atau dengan deretan pertanyaan-pertanyaan retoris gitu juga bisa, atau dengan humor anekdot. Nah, selanjutnya ketika kalian nanti mengembangkan bagian argumentasinya, bagian isinya, kalian bisa menggunakan beberapa variasi berikut ya. Bisa pakai eksposisi proses ya, berarti pakai seperti teks prosedur selanjutnya, setelah itu, selain itu gitu ya, kan proses. Bisa juga dengan ilustrasi, dengan contoh gitu ya. Oh, misalnya tubuh manusia diilustrasikan seperti mesin mobil, misalnya seperti itu ya. Dianalogikan seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada analogi, ada ilustrasi di situ gitu. Kalian bisa kaitkan ini, ibarat ini. Kita kalau berdemo ibarat apa-apa seperti itu. Bisa juga menggunakan perbandingan untuk mengembangkannya dengan perbandingan. Oh, ini dibandingkan dengan ini. Oh, TikTok dibandingkan dengan aplikasi yang lain, dengan aplikasi yang lain, dengan aplikasi yang lain, kebermanfaatannya seperti itu. Jadi kalian nanti bisa mengembangkannya banyak sekali gitu ya. Penegasan ulang. Nah, menutup itu nggak cuma menyimpulkan aja. Jadi ketika menutup opini kita menyampaikan gagasan kita, menutup artikel opini, menutup editorial itu menggunakan berbagai variasi. Bisa secara tertutup langsung kita simpulkan, bisa juga secara terbuka. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak sebangsa dan setanah air? Mau tanya Bu, apa teks editorialnya nggak ada berapa karakter tuh Bu? Karakternya? Nggak ada, nggak berbatasnya deh. Udah cukup segini juga nggak masalah. Pakai Times New Roman 12 saja. Sekiranya udah 2 halaman ini kan sesuai LKPD nih. Tapi kalau misalnya mau lebih juga silakan. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Bruna mohon maaf apabila ada tindak tanduk maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sebangsa dan tanah air. Jaga kesehatan selalu, sehat selalu ya. Perhatikan pola makannya, olahraganya, secara mandiri saja di rumah. Jaga jarak, physical distancing, hindari kerumunan, dan selalu gunakan masker secara bijak ya. Lalu cuci tangan secara teratur, gunakan hand sanitizer. Bye bye.